Selamat datang di video ini. Saat Presiden Donald Trump bersiap memulai masa jabatan keduanya, niat pemerintahannya untuk memperluas tarif impor dari Tiongkok semakin meningkatkan kekhawatiran tentang potensi dampak negatif pada ekonomi dan industri AS. Sementara tarif ini dirancang untuk melindungi kepentingan Amerika, data historis dan analisis ahli menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar di dalam negeri dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkannya terhadap target-target di luar negeri. Selama masa jabatan pertamanya, Presiden Trump mengenakan tarif pada berbagai macam barang Tiongkok dengan tujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan dan melindungi industri-industri dalam negeri. Namun, tindakan-tindakan tersebut seringkali menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti biaya konsumen yang lebih tinggi. Biaya tarif bertindak sebagai pajak atas impor, dan perusahaan seringkali membebankan biaya tambahan ini kepada konsumen. Misalnya, setelah tarif diterapkan pada barang-barang dari Tiongkok, harga barang setengah jadi di AS naik sebesar 10 hingga 30%, yang secara langsung berdampak pada harga konsumen. Selain itu, kehilangan pekerjaan di sektor-sektor utama juga menjadi faktor yang signifikan. Sektor manufaktur, yang seharusnya dilindungi oleh tarif, justru mengalami pengurangan lapangan kerja karena biaya produksi yang lebih tinggi. Sebuah studi oleh Federal Reserve menemukan bahwa tarif baja mengakibatkan sekitar 75.000 lapangan kerja manufaktur berkurang dibandingkan jika tarif tidak diberlakukan. Rencana pemerintah untuk memberlakukan kembali dan memperluas tarif impor dari Tiongkok berpotensi memperparah masalah ini. Dampaknya meliputi gangguan pada rantai pasokan, peningkatan biaya bagi importir dan produsen AS yang bergantung pada komponen dari Tiongkok, serta tantangan logistik yang dapat menyebabkan penundaan produksi dan hilangnya daya saing. Menteri Keuangan Janet Yellen telah memperingatkan bahwa tarif baru dapat merusak kemajuan dalam mengurangi inflasi, yang pada akhirnya menyebabkan biaya yang lebih tinggi bagi rumah tangga dan bisnis. Sektor pertanian, terutama di wilayah Midwest, juga diperkirakan akan terkena dampak parah. Petani mungkin menghadapi tarif balasan dari Tiongkok, yang akan mengurangi permintaan ekspor pertanian AS dan menyebabkan tekanan keuangan di sektor tersebut. Masyarakat Tiongkok, dalam menanggapi meningkatnya ketegangan perdagangan, telah secara strategis melakukan diversifikasi sumber impornya. Misalnya, pada tahun 2023, Tiongkok meningkatkan impor pertanian dari negara-negara seperti Brasil dan Argentina, yang secara bersama-sama menyumbang hampir 40% dari impor pertanian Tiongkok, melebihi pangsa AS. Tiongkok juga berinvestasi besar-besaran dalam meningkatkan produksi domestik untuk mengurangi ketergantungan pada barang-barang AS. Fokus utamanya adalah mencapai swasembada dan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi lokal serta kebijakan restrukturisasi rantai pasokan pangan global. Upaya ini mencakup investasi dalam pertanian luar negeri dan transfer teknologi. Selain itu, transisi energi menjadi area fokus lain bagi Tiongkok. Pada tahun 2023, negara tersebut menginvestasikan 676 miliar dolar dalam teknologi energi bersih, menjadikannya investor terbesar di dunia dalam bidang ini. Investasi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi asing. Tiongkok juga meningkatkan produksi manufaktur di sektor teknologi tinggi, seperti silicon wafers, dengan dukungan subsidi pemerintah untuk industri seperti sel surya dan kendaraan listrik. Dinamika perdagangan yang berkembang antara AS dan Tiongkok telah menyebabkan pergeseran signifikan dalam arus perdagangan bilateral. Ketegangan perdagangan yang ditandai dengan tarif, sanksi, dan pembatasan lainnya yang diberlakukan oleh AS telah mendorong Tiongkok untuk mengurangi, dan dalam beberapa kasus menghentikan, impor beberapa produk utama dari Amerika. Sebagai gantinya, Tiongkok semakin mengandalkan sumber daya dalam negeri dan pemasok alternatif untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Tiongkok telah secara aktif melakukan diversifikasi sumber impornya dan berinvestasi dalam memperkuat produksi dalam negeri. Pergeseran strategis ini sedang membentuk kembali rantai pasokan global dan mengubah hubungan ekonomi di seluruh dunia.
Hubungan perdagangan antara AS dan Tiongkok telah mengalami turbulensi yang signifikan sejak tahun 2018 yang ditandai dengan tarif timbal balik dan pergeseran ekonomi strategis. Pada tahun 2018, pemerintahan Trump memulai serangkaian tarif besar-besaran terhadap impor dari Tiongkok sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan dan melindungi industri AS dari apa yang digambarkan sebagai praktik perdagangan yang tidak adil oleh Tiongkok. Tarif tersebut menargetkan impor baja dan aluminium dengan mengenakan tarif sebesar 25% pada baja dan 10% pada aluminium. Dengan alasan masalah keamanan nasional berdasarkan Pasal 232 Undang-Undang Perluasan Perdagangan tahun 1962. Pemerintah berpendapat bahwa ketergantungan pada logam asing menimbulkan risiko terhadap industri penting AS, termasuk pertahanan dan infrastruktur. Selain itu, tarif lebih lanjut dikenakan berdasarkan bagian 301 Undang-Undang Perdagangan tahun 1974 yang menargetkan Tiongkok atas dugaan pencurian kekayaan intelektual dan transfer teknologi paksa. Putaran pertama tarif bagian 301 mencakup barang-barang Tiongkok senilai 50 miliar dolar, terutama berfokus pada produk industri dan teknologi seperti mesin, semikonduktor, dan komponen kedirgantaraan. Putaran berikutnya memperluas cakupan tarif untuk mencakup barang-barang konsumen, sehingga pada akhir tahun 2019, lebih dari 360 miliar dolar impor Tiongkok terkena tarif. Tindakan-tindakan ini menandai peningkatan signifikan dalam ketegangan perdagangan antara kedua negara. Konflik perdagangan antara AS dan Tiongkok telah menjadi panggung bagi perang dagang yang berkepanjangan. Kritikus menyatakan bahwa tarif tersebut secara tidak proporsional berdampak pada bisnis AS yang bergantung pada bahan impor, meningkatkan biaya, dan memperumit rantai pasokan. Beberapa ekonom juga mempertanyakan keabsahan penggunaan alasan keamanan nasional sebagai pembenaran untuk tarif pasal 232 dengan menyatakan bahwa langkah ini lebih banyak bermotif ekonomi. Perang dagang antara AS dan Tiongkok terus meningkat, dengan kedua negara saling memberlakukan tarif pada barang senilai ratusan miliar dolar. Eksportir Amerika menghadapi hambatan yang lebih besar di pasar Tiongkok, sehingga menurunkan daya saing mereka. Tarif Tiongkok pada barang-barang AS meningkat dari 8% menjadi lebih dari 20%, sementara AS menaikkan tarif rata-rata pada impor Tiongkok dari 31% pada tahun 2017 menjadi 19,3% pada Januari 2020. Sebagai balasan, Tiongkok mengenakan tarif pada ekspor AS senilai 100 miliar dolar, menaikkan rata-rata tarifnya pada barang-barang Amerika menjadi 20,3%. Peningkatan tarif ini menyebabkan gangguan signifikan pada arus perdagangan. Ekspor AS ke Tiongkok menurun drastis, dengan sektor seperti pertanian, otomotif, dan permesinan mengalami penurunan substansial. Salah satu sektor yang paling terpukul adalah pertanian, khususnya kedelai, yang merupakan andalan ekspor AS ke Tiongkok. Pada tahun 2016, AS menyumbang hampir 40% dari total impor kedelai Tiongkok. Namun, pada awal tahun 2020-an, pangsa tersebut turun drastis menjadi sekitar 18%, sementara Brasil meningkatkan pangsanya menjadi 76%. Ketegangan perdagangan terus berlanjut di bawah pemerintahan Biden. Pada tahun 2024, pemerintah mengumumkan rencana untuk menaikkan tarif pada berbagai produk Tiongkok, termasuk tarif 50% untuk wafer surya dan polisilikon serta tarif baru 25% untuk produk tungsten tertentu yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Sebagai tanggapan, Tiongkok memperketat kontrol ekspor pada mineral penting, seperti grafit, yang penting bagi industri kendaraan listrik. Langkah ini berdampak langsung pada produsen AS dan menambah ketegangan dalam hubungan perdagangan kedua negara. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Transformasi dalam dinamika perdagangan ini mencerminkan perubahan yang mendalam dalam hubungan ekonomi global. Tiongkok terus memperkuat posisinya dengan diversifikasi sumber impor dan peningkatan investasi domestik, sementara AS menghadapi tantangan dalam mempertahankan daya saing di pasar global.
Pergeseran dalam pola perdagangan AS dan Tiongkok dipercepat oleh penerapan tarif sebesar 25% oleh Tiongkok terhadap kedelai AS pada tahun 2018. Tarif ini mendorong pembeli Tiongkok untuk mengejar kontrak pembelian jangka panjang dengan produsen di Amerika Selatan. Tren serupa juga terjadi dalam impor jagung. Hingga saat ini, AS merupakan pemasok utama jagung ke Tiongkok, tetapi pada tahun 2023, Brasil telah melampaui AS sebagai pemasok jagung utama. Selain itu, Tiongkok telah berinvestasi dalam meningkatkan efisiensi produksi jagung domestiknya dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada impor AS. Dalam jangka panjang, ekspor kapas AS juga menunjukkan penurunan yang sebanding, mencapai titik terendah dalam 9 tahun. Penurunan ini terjadi karena Tiongkok melakukan diversifikasi sumber kapas dan semakin fokus pada pengembangan industri tekstilnya sendiri. Pergeseran ini telah menyebabkan kerugian pendapatan yang signifikan bagi petani dan eksportir kapas AS. Demikian pula, permintaan ekspor daging AS, khususnya daging babi dan sapi, mengalami dampak negatif. Ekspor daging babi AS ke Tiongkok turun ke level terendah dalam 6 tahun, sementara impor daging sapi mencapai titik terendah dalam 4 tahun. Penurunan ini merupakan bagian dari strategi Tiongkok untuk memperkuat sektor peternakannya sendiri sambil mencari sumber protein alternatif, termasuk dari negara-negara Eropa. Bahkan produk khusus seperti sorghum mengalami penurunan tajam dalam permintaan dari Tiongkok, turun 68% dari tahun ke tahun, mencapai titik terendah dalam 2 tahun terakhir. Tiongkok telah menyebarkan impor pertaniannya ke berbagai negara sambil meningkatkan investasi dalam produksi domestik yang mengurangi kerentanannya terhadap gangguan pasokan sekaligus memperkuat posisinya di pasar komoditas global. Pergeseran pola perdagangan ini tidak hanya terbatas pada sektor pertanian tetapi juga meluas ke sektor industri, seperti industri daur ulang di AS. Sebelum 2018, Tiongkok adalah importir terbesar bahan daur ulang AS, termasuk tembaga bekas, plastik, dan kertas. Namun, meningkatnya ketegangan perdagangan dan kebijakan impor Tiongkok yang lebih ketat menyebabkan ekspor tembaga bekas AS ke Tiongkok anjlok lebih dari 50% antara tahun 2017 dan 2018. Penurunan dramatis ini mengganggu industri daur ulang di AS, memaksa banyak fasilitas untuk mengurangi operasinya, memberhentikan pekerja, dan menghadapi penurunan pendapatan hingga 25 hingga 30% pada tahun 2020 di beberapa negara bagian. Larangan impor limbah oleh Tiongkok pada tahun 2018, termasuk plastik, kertas yang tidak disortir, dan besi tua, menjadi titik balik dalam praktik daur ulang global. Larangan ini diterapkan dengan alasan kekhawatiran akan kontaminasi dan prioritas lingkungan. Akibatnya, AS kehilangan pasar utama untuk bahan daur ulang, yang menyebabkan kelebihan bahan daur ulang di dalam negeri, membebani fasilitas pengolahan lokal, dan meningkatkan biaya untuk kota madya. Beberapa pasar alternatif muncul di Asia Tenggara, tetapi negara-negara tersebut segera memberlakukan pembatasan serupa, semakin mempersempit peluang ekspor AS. Dampak dari perubahan ini bersifat global, memaksa negara-negara untuk memikirkan kembali sistem daur ulang mereka. Bagi AS, penyesuaian ini telah menyebabkan tekanan keuangan yang signifikan, baik di sektor pertanian maupun industri. Penurunan permintaan dari Tiongkok telah mengakibatkan kerugian pendapatan ekspor hingga miliaran dolar. Sebagai contoh, petani kedelai AS mengalami kesulitan menutupi biaya operasional mereka. Banyak perusahaan pertanian skala kecil dan menengah terpaksa menjual aset atau menyatakan kebangkrutan. Dampaknya terasa di seluruh komunitas pedesaan, di mana layanan transportasi lokal, penyimpanan, dan logistik yang bergantung pada ekspor pertanian ikut terpukul keras. Penurunan perdagangan antara AS dan Tiongkok mengakibatkan dampak ekonomi yang signifikan di berbagai sektor. Dalam sektor pertanian, penurunan permintaan dari Tiongkok menyebabkan pendapatan pertanian menurun, yang berdampak pada nilai properti, belanja konsumen, dan pendapatan masyarakat pedesaan. Di sektor industri, hilangnya pasar Tiongkok untuk logam bekas AS memicu penutupan pabrik, pemutusan hubungan kerja, PHK, dan perlambatan jadwal produksi.
Pesaing global telah mengisi kesenjangan impor Tiongkok, membuat eksportir AS semakin sulit untuk mendapatkan kembali pangsa pasar yang hilang. Secara makroekonomi, penurunan ekspor ini memperburuk defisit perdagangan AS, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan angka pengangguran di wilayah yang bergantung pada industri berorientasi ekspor. Akibatnya, kesenjangan pendapatan memburuk, dan pembangunan ekonomi lokal terhambat. Strategi AS yang menggunakan tarif dan sanksi dengan tujuan mengatasi ketidakseimbangan perdagangan dan melindungi kekayaan intelektual seringkali menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Bukannya memaksa Tiongkok untuk mengubah kebijakan, langkah-langkah ini justru mendorong Tiongkok untuk mencari hubungan dagang yang lebih stabil dan beragam dengan negara lain, serta mempercepat inovasi domestik. Diversifikasi dan modernisasi ini memungkinkan Tiongkok untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS, sekaligus memperkuat posisinya di pasar global. Tiongkok telah membuat kemajuan besar dalam meningkatkan efisiensi pertanian dan industri melalui bioteknologi, pertanian presisi, dan pengelolaan pakan ternak yang lebih baik. Hal ini tidak hanya meningkatkan kemandirian Tiongkok, tetapi juga mempersiapkannya menghadapi ketegangan geopolitik dan fluktuasi pasar di masa depan, termasuk potensi perubahan kebijakan perdagangan AS. Dampak jangka panjang. Penurunan impor Tiongkok dari AS membawa kesulitan ekonomi yang signifikan bagi petani, produsen, dan komunitas lokal di Amerika Serikat. Di sisi lain, strategi diversifikasi dan inovasi Tiongkok telah memperkuat ketahanan dan otonominya di pasar global. Langkah proteksionis seperti tarif pembalasan yang diterapkan oleh AS seringkali menghasilkan efek bumerang, berupa kehilangan pendapatan, pangsa pasar, dan daya tawar. Solusi dan masa depan. Ke depan, kedua negara perlu mengadopsi pendekatan yang lebih kooperatif terhadap kebijakan perdagangan. Dialog terbuka, pengurangan hambatan perdagangan, dan penegakan aturan hak kekayaan intelektual yang adil dapat membantu menstabilkan hubungan bilateral. Pendekatan ini tidak hanya dapat memulihkan pertumbuhan ekonomi dan peluang kerja, tetapi juga menciptakan perdagangan yang lebih berimbang dan berkelanjutan. Dengan bekerja sama untuk mencapai hubungan perdagangan yang saling menguntungkan, AS dan Tiongkok dapat meningkatkan prospek ekonomi mereka sekaligus berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran ekonomi global. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu, dan sampai jumpa di video berikutnya.